lewati dan dikumpulkan di menu sekolah. Baik adik-adik sekalian, kita melanjutkan materi kita tentang ilmu arut ini. Ini sudah ada yang sudah download semua kan? Sudah di print? Ya, oke. Baik. Jadi yang akan kita analisis nanti ke depan dalam perkuliahan kita ini adalah berbentuk syair, ya. Ilmu arut itu sebagaimana sudah dijelaskan, ilmu yang mempelajari tentang syair, apakah dia termasuk syair yang sahih atau syair yang fasid. Oleh karena itu perlu pemahaman, ya, terhadap beberapa istilah syair yang akan kita gunakan untuk mentaktik syair tersebut sesuai dengan taf'ilatnya berdasarkan pemahaman tentang ilmu arut ini sendiri. Ta'rif, bismillah, ta'rif asy-syi'ri. Ta'rif asy-syi'ri artinya definisi syair. Asy-syi'ru fil lughati, syair menurut bahasa adalah al-ilmu. Asy-syi'ru fil lughati al-ilmu. Kalau Azman, apa yang kau pahami tentang syair? Sebuah itu karya seni yang bisa mengantarkan perasaan seseorang melalui tulisan. Baik, syukran. Nurul Fadilah, apa yang kamu pahami tentang syair? dan irama, Ustaz. Syukran. Siapa ini? Panitia Pratama. Siapa itu Panitia Pratama? Randy, Ustaz. Tolong suruh ganti namanya. Jadi dalam pemahaman ilmu arut, syair adalah ilmu. Wa fil lisani yaqul. Jadi kalau ada dalam kitab-kitab klasik, ya, ataupun kontemporer, ada tulisan wa fil lisani yaqul, maka apa yang dimaksud dengan wa fil lisani di sini? Ada yang tahu? Bukan mama lisan, lidah. Ya, jadi yang dimaksud di sini bukan lidah dalam artian hakikinya, ya, aslinya, tetapi wa fil lisani yaqul. Lisan di sini adalah merujuk pada kamus Lisanul Arabi. Sudah punya kamus Lisanul Arabi? Sudah? Lisanul Arabi ini kitab yang disusun oleh orientalis, non muslim.
dikatakan wasyi'ru manzum qawli li syarfi bil wazni wal qafiyah. Wasyi'ru manzum qawli li syarfihi bil wazni wal qafiyah. Jadi syair adalah sesuatu yang manzumul qaul, tersusun perkataannya, terstruktur perkataannya, teratur perkataannya. Disyarfi karena dimuliakannya dengan bil wazni wal qafiyah, dengan wazan dan qafiyah. Ini ada juga istilah ya, wazan qafiyah. Harus paham yang mana wazan, nanti kita akan jelaskan yang mana qafiyah. Jadi syair yang dimaksud dalam ilmu arud ini adalah suatu perkataan yang disusun secara sistematis, terstruktur, yang memiliki wazan dan qafiyah. Jadi tidak asal-asalan membuat syair. Sesuka hati Anda saja. Kalau ada sesuatu yang indah, Anda tulis saja. Kalau dalam definisi ini, syair itu bersifat bebas. Kalau definisi syair Arab, harus berwazan dan harus berqafiyah. Karena kita sastra Arab ingin membuat syair Arab, maka harus berwazan dan berqafiyah. Ini harus diperhatikan ya, dipahami kalau untuk membuat syair Arab. Qafiyah, wazan dan qafiyah ini sudah diatur dalam ilmu arud ini. Wa in kana kullu ilmi syi'ran, dan dikatakan juga bahwasanya setiap ilmu itu adalah syair. Kenapa demikian? Saya kira Anda sudah mempelajari kesusastraan Arab. Kenapa syair dikatakan ilmu? Ustaz Nur Raja bisa menjawab? Atau Eka Ayuningsi? Eka? Ya Ustaz, belum tahu Ustaz. Oke, syukran. Bagus ya, kalau Anda belum tahu, sampaikan belum tahu ya, karena dalam akademisi itu seperti itu ya. Kalau kita tidak tahu, sampaikan tidak tahu. Kalau kita tahu, jelaskan. Saya juga begitu. Ada beberapa kata yang mungkin saya tidak tahu, saya akan bilang saya tidak tahu. Nanti kita akan cari bersama-sama. Randy? Atau ada yang tahu di sini kenapa ilmu syair disebut juga ilmu? Karena di dalam bait syair mungkin terkandung ilmu seperti itu. Jadi karena syair terkandung ilmu, begitu? Iya, bisa. Oh iya. Ini saya dipelajari belum di kesusastraan Arab, bahwa para syair, para penyair itu, kalau kita sekarang bisa dikatakan dia Google-nya orang dulu, bahasa kita Google-nya ya, atau orang alimnya orang dahulu. Makanya setiap ada permasalahan dalam satu suku atau permasalahan antar suku, itu selalu yang paling pertama dicari adalah syair, para penyair, karena mereka memiliki banyak informasi dalam artian ilmu,
ya, mereka punya banyak ilmu pengetahuan, maka tidak mudah bagi mereka untuk menjadi seorang penyair kecuali mereka harus punya banyak ilmu pengetahuan. Makanya ilmu atau syair pada masa dahulu itu disebut juga dengan ilmu. Tuh. Wa qala al-Azhari berkata, asy-sya'rul qaridul mahdudun bi alamati la yujawizuha. Asy-sya'rul qaridul mahdud, syair itu dibuat qaridun, ya. Istilah nanti kalian dapatkan qaridus sya'ri, membuat syair. Jadi kalau dalam bahasa Arab jangan pakai ja'ala atau khalaqa. Nanti kalau bilang membuat syair, ja'ala syair atau khalaqa syair, ini dinamakan uslub bahasa Arab, ya. Ini dinamakan uslub bahasa Arab. Artinya satu kata itu harus disesuaikan penggunaannya pada konteks kalimat, ya. Jadi jangan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Begitulah bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Indonesia membuat sama saja, membuat, menjadikan sama saja. Tetapi kalau kata al-qarid, ja'ala, khalaqa itu berbeda-beda maksudnya dari penggunaan katanya. Jadi asyirul qaridu, syair yang dibuat mahdud, terbatas, bi alamat, dengan tanda-tanda, la yujawizuha, yang tidak yujawiz. Jawaza yujawizu bisa diartikan sesuatu yang membolehkan. Jawaza yujawizu juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang melampaui dan tidak melampauinya, dengan tanda-tanda yang tidak melampauinya. Jadi syairul yang dibuat secara khusus atau secara terbatas atau secara tertentu dengan tanda-tanda yang tidak melampauinya. Artinya apa? Ketika syair itu dibuat dan ternyata tidak sejalan dengan bahar atau kaedah syair yang disepakati oleh bangsa Arab, maka dia tidak termasuk dalam kategori syair Arab klasik. Itu yang dimaksud, ya. Tidak melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan dalam kaedah ilmu al-arud ini. Wal jam'u asy'ar, jamak dari syairun itu, bentuk jamak dari kata syair asy'arun. Wa qailu syair, dan yang membuatnya atau yang mengucapkannya. Nah, ini juga uslub bahasa Arab, ya. Kenapa tidak dikatakan situ wa katibuhu, padahal kan syair kan ditulis. Kenapa dikatakan wa qailuhu? Nah, ini harus digunakan uslub bahasa Arab yang tepat, bahwa syair itu didominasi pada zaman dahulu bukan pada tulisannya tetapi pada pelantunannya, ya. Maka disebut wa qailu, bukan wa katib. Kalau kita kan sekarang penulis syair, bahasanya penulis syair, qailu syair, bukan lagi katib syair. Karena pada uslub bahasa Arab yang tepat, syair bukan ditulis tapi dilantunkan. Maka disebut wa qailuhu syair. Bahasa Arabnya penulis syair, qailus syair, bukan katib syair atau asyair. Li'annahu yash'ur ma la yash'ur ghair aw ya'lam.
Mengapa dikatakan syair? Kenapa para penyair Arab itu dikatakan syair? Syair itu asal katanya sya'ura. Apa mana sya'ura? Merasakan atau mengetahui, ya, kalau bahasa tadi, kalau kita pakai istilah ilmu, ya annahu yash'ur ma la yash'ur ghair, karena dia merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang lain, atau dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Wa ammal ulama'ul arudi faqad arrafu asy-syi'ra bi annahu kalamul mawzun muqaffar. Jadi menurut para ulama-ulama arud, ya, dari sisi definisi para ulama arud, asy-syair itu adalah kalamun mauzunun muqaffar. Ya. Berbeda dengan apa yang tadi didefinisikan oleh Azman, misalnya karya seni apa dan seterusnya. Kalau itu dari definisi Azman, karena definisi itu kan macam-macam, setiap orang bisa melihatnya dari sudut pandang tertentu atau bahkan dari pemahamannya, ilmunya sampai di mana. Jadi kalau menurut para ulama arud, syair adalah kalamun mauzunun muqaffar, suatu perkataan yang berwazan dan berqafiyah. Baik, kita lanjut. Wa qad yutlaqu 'ala al-baiti bisy'ari. Ma mana yutlaqu? Ada yang tahu? Ini juga uslub dalam bahasa Arab, ya, atau idiom. Nanti ada penggunaan idiom seperti atlaqa yutliqu. Itu kalau dipakai huruf ala di depannya, maka dia berarti menyebutkan, ya. Kalau atlaqa yutliqu, talak itu kan talak artinya melepaskan, ya. Mentalak. Kalau ada yang sudah menikah ini ada yang istilah mentalak. Kalau di sini kalau istilah pakai yutlaqu ala, maka diartikan sebagai yang dinamai atau disebutkan. Pada yutlaqu ala. Ini satu kata ini, ya, tidak boleh dipisahkan. Ini istilahnya idiom yang tidak boleh terpisah dari kata kerjanya. Wa qad yutlaqu ala al-baiti bisy'ri, dan kadang disebutkan atau dinamai bait itu dengan syair. Wa syi'ru bil baiti, atau syair dengan bait. Jadi ada kadang kita sebut dengan bait, kadang kita sebut dengan syair. Itu sama istilahnya. Wal baitu, nanti, jadi kalau saya sebut bait berarti sama dengan saya sebut maksud dari kata syair. Wal baitu huwa kalam tam, dan bait adalah suatu ungkapan yang sempurna. Jadi jangan katakan wal kalam al kamal, lain lagi itu uslubnya. Lain lagi uslubnya. Al-kamal itu lebih dekat kepada suatu benda, ya, yang konkret, ya, kayak manusia, insan kamil, ya. Tapi kalau tam itu sesuatu yang abstrak. Ingat itu penggunaan bahasa, jangan hanya sekedar memasukkan saja, ya. Nanti bilang apa maksud ungkapan yang sempurna, al-kalamul kamal. Tidak cocok dalam bahasa Arab, uslubnya tidak pas, ya. Maka al-kalam at-tam, perkataan yang sempurna, alladzi yata'allafu min ajza'i, yang yata'allafu tersusun dari beberapa bagian. Coba saya tanya dulu di sini. Yanatullah
Ajzaun itu bentuk apa? Fi'il ism harfun. Ta'allafu. Ajza'u. Oke, terima kasih. Dia. Tidak ada orang ini aktif, tapi tidak ada orang ini. Fikriyah. Ya Ustaz. Ajza'u itu bentuk apa? Ajza'u. Ajza'u itu artinya apa Ustaz? Balasan. Ajza'u balasan bisa juga. Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Jazaa'un sayyi'atun mithluha. Nggak tahu Ustaz. Afwan. Nggak tahu. Oke, syukran. Terima kasih. Sri Astuti. Iya Ustaz, kurang tahu juga Ustaz. Kurang tahu. Oke, siapa yang tahu ajza'un? Isim Ustaz. Isim apa? Isim jamak, mufrad, musanna. Ustaz. Mufradnya apa? Jamak taksir. Mufradnya apa? Juz'un. Juz'un. Ajza. Oke, baik. Syukran. Wayantahi biqafiyah. Ini tersusun dari beberapa bagian. Wayantahi biqafiyah dan diakhiri dengan qafiyah. Ini definisi lagi, definisi dari syair atau definisi dari bait adalah perkataan yang sempurna yang terdiri dari beberapa bagian dan diakhiri dengan qafiyah. Wa yusamma baitul wahid mufradan. Ya, wa yusamma baitul wahid mufradan. Bait yang pertama, nah inilah coba diperhatikan di sini. Dan bait yang terdiri dari satu saja bait itu disebut dengan mufradan. Ini ada contoh di bawah ini ya. Ini yang contoh kalian lihat. Kalau dia hanya terdiri dalam satu bait saja ini, maka dia disebut dengan mufradan. Wal baitani, jika dia terdiri dari dua bait, disebut dengan nitfah. Dihafal ini ya, istilah ini nanti akan digunakan. Watsalatsa ila sitta, jika bait itu berjumlah 3 sampai 6, maka disebut dengan qit'ah. Ya. Nanti akan ada mit seperti ini ya. Kalau baitnya terdiri dari 3 sampai 6 disebut apa? Nitfah, qit'ah, mufrad. Nah, kalau disebut wasab'atu fasa'ida qasidah. Wasab'atu dan 7 fasaid. Mana al-fasaid? Ada yang tahu apa artinya fasaid? Lebih. Wasab'atul fasaid, 7 atau lebih, disebut dengan qasidah. Saya kira kita break dulu azan.
adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi kita hari ini. Wasab'atu fasaidan, dan jika dia terdiri dari 7 bait atau lebih, itu disebut dengan qasidah. Makanya sering kita di Indonesia ini kan sering banyak kasidah. Kita tahu apa itu kasidah? Sekedar mengetahui saja bahwa kasidah itu lantunan lagu yang lagu Arab misalnya. Tapi kalau dalam ini yang diserap ya, kata ini kemudian diserap oleh orang Indonesia, disebut dengan qasidah karena lantunan katanya itu terdiri dari beberapa bait, lebih dari 7 bait. Walil baiti musra'ani, dan pada setiap bait itu terdiri dari 2, kalau bahasa aslinya ini musra'un ini artinya pintu, daun pintu. Kalau babun disebut dengan pintu, kalau daun pintunya disebut dengan musra. Ya. Kalau terdiri dari 2 pintu namanya musra'ani. Kalau kita dibahasakan seperti apa kira-kira? Terdiri dari 2. Kalau Anda bahasakan yang seperti saya lihat ini, kira-kira apa namanya? Apa namanya? Kalau dalam bahasa Indonesia? 2 bait. 2 apa? Bait. Kalau bait kan itu kan bait 1, bait 2. Oh, kan. Dalam bahasa Arab ini bukan disebut bait. Bait 1, bait ada lagi kalau di bawah bait 2. Tapi kalau ini musra'ani, 2 pintu. 2 baris ya. 2 baris kalau istilah kita ya. Oke, bisa. Oke lah. Disebut 2 baris. Oke lah. Awal yusamma sadran. Ya, yang pertama ini ya, pintu pertama ini disebut dengan sadr. Ya, dihafal ini. Kalau sampai seterusnya dia dari bait 1 sampai bait seterusnya, sampai bait 10, 20 seterusnya disebut dengan sadr. Wa huwa syatrul awal minal bait, yaitu dia baris pertama dari bait. Wathani yusamma ajuzan. Bait yang kedua baris yang kedua ini disebut dengan ajuz. Nanti ditanya di final atau di mid, kalau bait pertama disebut apa pintunya atau syatrnya, barisnya, bait kedua disebut apa pada barisnya. Wa huwa syatru tsani min al-bait kama fil bait al-ati, seperti dalam contoh bait yang berikut ini. Aika bin nafsi fastakmil fadailaha fa anta bin nafsi insan. Jadi kalau dia bait pertama disebut dengan apa? Baris pertama disebut dengan sadr dan seterusnya, dan baris keduanya disebut dengan ajuz. Ila arud wa dar. Jadi dalam satu bait ya, mulai dari ujung sini hingga ujung sini itu juga terbagi beberapa bagian yang disebut dengan arud dan dar. Disebut dengan arud dan dar. Apa itu arud? Dalam bait, bukan dalam ilmunya tapi dalam baitnya. Fal arud hiya akhir juz'in min as-sadri. Arud adalah akhir dari sadr. Kalau ini sadr baris pertama, maka akhir dari sadr ini disebut dengan
arud. Oke. Wahia mu'annath, dan dia bentuk mu'annath. Jadi arud ini dalam bentuk mu'annas. Wa tujma'u ala a'arid, dan jamak dari arud ini a'arid. Jadi arud ini bentuk jamak, ini bentuk muannas ya, bukan bentuk muzakkar. Wa amma darb, adapun darb, fahuwa akhir juz'i min al-ajzi. Jadi di sini posisinya, inilah yang disebut dengan darb. Wa huwa mudzakkar wa yujma'u ala adrib. Dan darb itu adalah muzakkar, jamaknya adalah adrib. Wa ma 'ada al-arud wa ad-darb fil bait yusamma hashw. Wa ma 'ada, ma mana ma 'ada? Muhammad Nur Tashrif. Tashrif. Iya, Ustaz. Apa artinya wa ma 'ada? Belum tahu Ustaz, kukira teh ada. Oke. Wa ma 'ada ya, kita syukran. Indah Yusnianti. Mana wa ma 'ada? Tahu. Oke, Kurang tahu, syukran. Ustaz. Ada yang tahu artinya wa ma 'ada? Wa ma 'ada ini satu kalimat, satu kata ya. Satu kata. Aku dapat di Wa kamus ma 'ada kecuali Ustaz. ya. Kecuali kalau dari kamus. Ya, wa ma 'ada itu selain daripada itu. Kalau Anda cari bahasa Arabnya selain daripada itu. Bahasa Arabnya selain daripada itu. Wa ma 'ada. Muhammad. Sama Ini, dicatat ini uslubnya, ini penting ya. Nanti ditanya apa bahasa Arab selain daripada itu. Wa ma 'ada. Wa ma 'ada al-arud wa ad-darb fil bait yusamma hashw. Selain daripada arud tadi dan darb dalam bait disebut dengan hashw. Ini contohnya. Kama fil bait atiyah. Kalau di sini akhir dari sadar itu disebut dengan arud, akhir dari ajuz disebut dengan darb. Selain daripada darb dengan arud, kata-kata yang ada di sebelumnya itu disebut dengan hashwa, hashwan atau hashwun. Kalau kita sebut, kalau orang bilang hashwa. Okay. Baik. Wa hunaka asma'ul ukhra, dan ada juga nama-nama yang lain ya, istilah-istilah yang lain ya, yang akan digunakan pada ilmu al-arud ini. Jadi sudah saya sampaikan bahwa memang bahasa Arab itu selain bahasa hafalan ya, harus memang banyak hafalan dia. Nama-nama istilah-istilah yang lainnya dalam bait ini. Lil baiti yahsunu dzikraha huna li musa'adatid darisina ila isti'abatil mustalahatil ardiyah minha. Hunaka asmaul ukhra, dan ada nama-nama lainnya. Lil baiti yahsunu dzikraha, yaitu yang bagus bagi sebuah bait yang bagus penyebutannya di sini, untuk yang permudah penyebutannya, atau yuhsanu dzikruha bisa dibacakan juga yuhsanu, atau diperbaiki atau dimudahkan, atau yahsunu dzikruha, yang baik penyebutannya. Di sini li musa'adatid darisin, untuk membantu ad-darisin. Mana ad-darisin? Apa darisin? Para guru.
Tidak tahu. Darosa. Pelajaran. Apa bahasa Arabnya guru? Mudaris. Pelajaran Ustaz. Ad-darisin itu adalah istilah ya, istilah yang digunakan untuk menunjuk pada peserta kuliah atau peserta belajar. Kalau thalib, ini bedanya ya. Thalib daris. Thalib itu orang yang menuntut, yang melakukan pencarian ilmu, itu disebut dengan thalib. Tetapi kalau daris itu orang yang sudah terregistrasi, yang sudah ada dalam kelas, yang melakukan proses pembelajaran, itu disebut dengan daris. Ya, jadi kalau Anda nanti ke depan melakukan penelitian, tindakan kelas, ya, skripsi nanti kalian untuk melakukan penelitian di beberapa sekolah, jangan pakai thalib, ya, jangan pakai istilah thalib, tetapi sebaiknya menggunakan istilah daris. Oke, nah ini lagi disebut dengan uslub bahasa Arab. Harus ada, meskipun sama artinya siswa atau pelajar, tetapi dalam penggunaan dalam konteks kalimat itu kadang berbeda dan memiliki makna tersendiri. Oke, bisa dipahami, Eka? Bisa Ustaz, insyaallah. Dari sina ila isti'ab mustalahat al-arudiyah. Untuk apa ini? Isti'ab. Apa isti'ab? Menguasai istilah arud. Di antaranya yang pertama disebut dengan al-baitut tam. Huwal baitul ladzi istawfa kulla ajza'ihi. Yaitu bait yang istaufa, memenuhi, ya, terpenuhi setiap bagian-bagiannya, sebagaimana dikatakan kalau kita istilahkan al-baitul tam, bait yang sempurna, tidak punya kekurangan, dia sempurna, terdiri dari bagian-bagian yang dibutuhkan dalam syair tadi, seperti misalnya ada ajiz, ada sadr, ada darb, ada arud, dan seterusnya. Ini contoh. Dan dia juga sempurna dalam artian taf'ilatnya. Kalau taf'ilatnya sesuai dengan bahar ada 6, maka dia sempurna. Kalau baharnya ada 6, kemudian dalam syairnya hanya 4, maka dia disebut dengan majzu. Yang kedua namanya al-baitu al-majzu. Wal baitul ladzi hudhifa juz'an arud wa dar ka qauli syair. Jadi yang dimaksud dengan bait yang majzu adalah bait yang tersembunyi sebagian arudnya dan darbnya. Itu tadi saya sampaikan. Karena dalam baitut tam itu misalnya nanti Anda analisis sebuah syair, ternyata syair ini secara tamnya dia terdiri dari dia termasuk dalam bahar, misalnya bahar kamil. Kemudian bahar kamil itu punya wazan yang punya taf'ilat harus 6 taf'ilat atau 8 taf'ilat. Mustafilun, 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 seterusnya ada 8. Tetapi karena Anda dapatkan ini hanya sebagian dari bait tam itu, maka dia diistilahkan sebagai baitul majzu, hanya sebagian saja, atau karena dia disembunyikan bagiannya tersebut baik dari arudnya
maupun darbnya. Itu disebut dengan al-baitul al-majzur. Kemudian ada yang disebut dengan al-baitul mastur. Al-baitul mastur huwa al-baitul ladzi hudhifa nisfahu wa baqiya nisfahu wa qaul asy-syair. Jadi baitul mastur huwa al-baitul ladzi hudhifa nisfahu. Jadi bait yang disembunyikan sebagian wa baqiya nisfahu, dan disembunyi sebagiannya dan tersisa sebagiannya. Tersembunyi sebagiannya dan tersisa sebagiannya. Ini contohnya. Kalau tadi kan kita katakan bahwa dalam satu bait syair itu harus ada ajiz, harus ada apa lagi istilahnya, sadar ya. Ini harus ada sadar, harus ada ajiz ya. Tetapi yang ada cuma sadarnya saja yang nampak, karena huzifa, disembunyikan sebagian, nisfu, sebagian dari syair tersebut. Ini banyak sekali kalian dapatkan syair-syair seperti ini dalam syair-syair para penyair Arab yang terkenal ya, khususnya di masa jahiliyah maupun masa Islam. Ini yang disebut dengan baitul mastur ya. Dia tidak menyebutkan ajiznya, dia hanya menyebutkan sadarnya. Tetapi ada yang mengatakan pada sesungguhnya sadar dan ajiznya itu sudah terkumpul dalam bait yang satu ini. Sudah terkumpul. Ada yang mengatakan demikian, sudah terkumpul ajiz dan sadarnya dalam satu bait ini. Kemudian yang keempat disebut dengan al-bait manhuk. Apa itu bait manhuk? Wal baitul ladzi hudhifa thuluthan syatrah wa baqiya thuluth akhar ka qaul asy-syair. Apa itu bait manhuk? Yaitu bait yang disembunyikan thuluthan, sepertiga. Cocok dengan sepertiga ya kalau thuluthan ya. Sulus, sepertiga dari dua syatrnya, dari dua ini syatr awal wa syatr tsani. Syatr awalnya dan syatr tsaninya ini disembunyikan sepertiga daripada syair tersebut dan tersisa sepertiganya. Itulah yang disebut dengan al-bait manhuk. Misalnya kalau sepertiga itu kira-kira berapa ya potongannya? Kalau ada 6 berarti, kalau sepertiga berarti 2 begitu ya. Iya, jadi tersembunyi baitnya, pada istilahnya disebut dengan baitul manhuk, karena tidak ada satu saja pola dalam bahar itu, hanya mustafilun saja, harus ada 2 atau 3 bahkan 4 ya, tafilat yang akan nanti kita pelajari. Ini akan ada ketersambungannya, karena intinya satu persatu dulu, urut-urut dulu pemahaman Anda tentang al-bait ini sendiri. Kemudian yang kelima ada namanya bait musarri'. Musarri' yaitu al-baitul ladzi guyirat arud lilhaq bidarbil mizyada qaul asy-syair, wal baitul ladzi guyirat arud lilhaq bidarbi bizaidi biziyadati
Kaqauli syair. Apa itu bait musarri? Yaitu bait yang dirubah arutnya, ya, liilhaq. Apa ilhaq? Untuk memasuki atau untuk sama, menyerupai, ya, untuk setara bidarbihi dengan darbnya. Jadi arutnya di sini dibuat sama dengan darbnya di sini, bentuknya, taf'ilatnya dibuat sama. Ya. Itulah yang disebut dengan musarri. Ada yang mengatakan di sini ada dengan biziyadah, ditambah sebenarnya azmun, karena untuk menyesuaikan irfun, misalnya irfun, untuk menyesuaikan dengan azmunnya, maka irfun ini ditambah alif dan nun pada akhir kata. Begitu juga sebaliknya, ya, untuk sama dengan darb dengan arutnya, prosesnya harus ditambah. Ada juga yang mengatakan bisa juga dikurangi. Ini pendapat yang lain, ya. Ada pendapat yang bisa mengatakan untuk menyamakan arut dengan darb ini harus ditambah kata. Misalnya irfun di sini, atau disebutkan kan min dzikri habibin wa irfin. Tapi karena harus sama dengan bentuk darbnya, maka ditambah di sini wa irfani, karena bentuk darbnya adalah azmani. Inilah yang kemudian disebut dengan al-bait musarra, yang bisa dirubah bentuknya dengan menambah atau mengurangi, tergantung apa lagi namanya, ilatnya. Kemudian yang keenam disebut dengan al-bait muqaffa, ya. Wal baitul ladzi tasawut arud darba bila taghyir, yaitu bait yang sama arutnya dan darbnya tanpa ada perubahan. Nah, ini berbeda dari musarra, ya. Kalau musarra ini untuk menyamakan darb dengan arutnya harus ditambahkan atau dikurangi. Kalau baitul muqaffa ini tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, tapi bentuknya sama, akhir katanya itu sama, ya. Kata manzilin misalnya fahaumali, haumali. Itu sebagaimana dalam baitnya atau syairnya Imrul Qais. Tahu Imrul Qais? Anda sudah pelajari dalam kesusahan Arab? Intan. Iya Ustaz. Sudah pelajari Imrul Qais disebut dengan Imrul Qais, atau ada yang tulisnya Imrul Qais. Tahu orangnya? Tidak Ustaz. Tidak. Oke, Farida. Tidak ada. Suci Awaliyah. Bagas. Iya, tidak tahu Ustaz. Tidak tahu Imrul Qais. Ya. Oke. Dulu di kesusahan Arab 1, 2 apa yang Anda pelajari? Suci.
Iya, Ustaz. Apa yang anda pelajari pada kesetaraan Arab 1-2? Tidak ada. Lupa pelajarannya. Hah? Yang lainnya bagaimana? Ada yang tahu Imrul Qais? Penyair terkenal Ustaz di era Ya, jahiliyah. penyair terkenal di masa jahiliyah. Oke, bagus. Di mana anda pelajari? Tugas makalah sustraan 1. Oke, artinya kamu masih ingat ya. Inilah kita ya. Apa? Sebenarnya ini sederhana Ji. Mengapa kita sering lupa ilmu kita? Salah satu di antaranya, Imam Syafi'i pernah bertanya kepada Imam Waqi', salah satu gurunya Imam Syafi'i. Syaqautu ilal Waqi'i su'al hifzi. Jadi Imam Syafi'i pernah bertanya kepada Waqi' tentang hafalannya, ya. Kenapa hafalannya ini sulit, kadang cepat lupa, ya. Itu karena kita jauh dari Allah. Ya. Karena kita selalu melakukan perbuatan buruk, dosa. Di antara perbuatan dosa itu adalah ghibah atau menjelek-jelekan atau perbuatan-perbuatan yang lainnya, sehingga kita cepat lupa hafalan, kita cepat lupa apa yang sudah disampaikan. Apalagi khusus untuk materi dosen kita, mungkin kita sering misalnya menceritai dosen kita, ya, atau melakukan hal yang tidak sewajarnya bagi seorang mahasiswa pada gurunya. Bahkan Imam Ali mengatakan, satu orang saja yang mengajarkan kebaikan kepada kita itu sudah dianggap budak. Sudah seperti budak yang siap diperintah kapanpun. Kalau Anda tanam ini betul-betul adab belajar, ya, adab ilmu, menghormati dosennya, rajin belajar, itu insya Allah tidak akan lupa seperti ini, ya. Apalagi nanti nih Arut ini banyak sekali hafalan, ya. Maka saya ajak adik-adik untuk selalu beristighfar, ya, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah kalian perbuat, entah itu pada diri sendiri, orang lain, ataupun dosen Anda. Sehingga wa nurullah la yuhda lil 'asi. Wa arsyadani bi anna ilman nur. Dia mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat keburukan. Baik. Jadi Imrul Qais itu salah seorang penyair Arab. Kalau kita sebut sekarang, dia kayak Bagas, ya. Bagas kan ketua angkatan kalian. Kalau Imrul Qais ini rajanya para penyair jahiliyah, paling bagus syairnya antara seluruh penyair Arab. Kita lanjut. Terakhir sebelum nanti tugas kalian adalah membuat rangkuman untuk materi 1 dan 2 yang sudah saya sampaikan.
Dan jangan lupa untuk memahami ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang terakhir, wal bait mudawwir, yaitu huwal baitul ladzi ishtaraka syatrah fi kalimatin wahidatin bi ay yakuna ba'daha min asy-syatr al-awwal wa ba'daha min syatr al-thani. Qaul Abi Ala Al-Ma'ari. Jadi baitul mudawwir adalah wal baitul ladzi ishtaraka syatrah, bait yang ishtaraka apa bahasa dunia, mengikuti ya, berkorporasi. Kalau artinya berkooperasi, menyatu begitu ya. Syatrah, dua baris, di kalimatin wahidah, dalam satu kalimat. Mana ishtaraka? Cocoknya Mengikuti Ustaz. mengikuti. Ishtaraka yashtariku. Ya. Mengikuti atau berkooperasi, maka ada disebut dengan syarikah. Syarikah, tahu kan syarikah? Mana syarikah? Serikat, bersekutu. Persekutuan. Syarikat atau syarikah juga diartikan perusahaan. Syarikah, perusahaan. Oh, iya. Ada mata kuliahmu sudah ini? Tidak ada Ustaz. Saya selesaikan ini baru saya absen. Syatra fi kalimatin wahid, yaitu berserikat dengan di antara dua baris, seolah-olah dia tidak terpisah, seakan-akan dia tidak terpisah dalam satu kalimat. Bi yakuna ba'daha min asy-syatr al-awwal wa ba'daha min asy-syatr ats-tsani, qala bil ala al-ma'an. Misalnya ini ya, contoh khaffifil wat'a ma azunnu adima al. Sebenarnya kan di sini al-ard ya. Tetapi karena dalam syair itu harus ada sadar dan ajaz, dan kalau dia kata al ini dipindahkan ke sini, maka tidak jalan taf'ilnya. Tidak jalan taf'ilnya ini. Oleh karena itu kata al-ard ini dipisahkan. Alnya di sini, ardnya di sini, untuk taf'ilatnya ini tersesuaikan dengan wazan yang sudah ada. Ini diperlukan. Nanti kalian akan dapatkan seperti itu. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh para penyair. Apa yang dibolehkan oleh para penyair itu belum tentu dibolehkan bagi orang yang bukan penyair. Jadi kalau hanya penyair boleh melakukan seperti ini. Kalau kita sebagai bukan penyair tidak boleh. Inilah yang disebut dengan al-bait al-mudawwar. Saya kira itu dulu ya, pertemuan kita. Nanti ada sekalian bisa mempelajari lebih dalam tentang bait-bait yang tadi saya sudah sebutkan, dan jangan lupa dihafal bait tersebut karena ini akan ada pada ujian. Saya buka memang ya. Buka memang soal-soal yang akan muncul pada ujian nanti. Nah, diantaranya itu kalau ditanya apa itu baitul manhug, kalian jelaskan apa itu baitul musarri. Nah,
Nah itu apa itu Baitul Muqaf? Nah itu harus dihafal. Ya. Ini guna untuk kita bisa memahami istilah-istilah dalam ilmu arut itu untuk menganalisis syair-syair yang akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya. Mari kita ingatkan dulu mereka. Saya mau absen dulu. Trisnawati tidak ada. Hadir Ustaz. Oh hadir. Oh tidak ada. Bentar. Sebentar lagi loading internetnya. Oke, kemudian Eka hadir. Lutfi Syaharuddin. Lutfi Syaharuddin tidak ada. Hadir Ustaz. Samsi. Kata bermasalah mic-nya Ustaz. Tapi hadir di chat. Iya, Samsinar. Hadir. Nurvita Sari. Nurvita tidak ada. Inka Prat. Siapa ini? Oke, Inka. Katarina. Hadir Ustaz. Katarina ikut debat enggak? Sama Bagas. Iya, insyaallah. Ikut, jangan lupa daftar itu ya. Sama Bagas, sama yang bagus bahasa Inggrisnya semua. Daftar di kelas debat. Nanti ya. Nah, ini bulan-bulan ini banyak lomba ya. Banyak kegiatan kemahasiswaan. Saya harapkan adik-adik sekalian untuk ikut berpartisipasi. Salah satunya adalah MTQ yang jago-jago tartil, tilawah, berhafal Al-Quran, jago debat bahasa Arab. Silakan nanti daftar, siapkan diri Anda. Zayan tidak ada. Dia Vita Febrianti. Dia Asnam Azman Fikria. Dia Di Astuti. Hadir Ustaz. Istiqomah. Yang selalu. Istiqomah. Dinda Ardila. Terus Ustaz. Dita Sabrila. Hadir Ustaz. Cihan. Hadir Ustaz. Nurul Hikmah. Hadir Ustaz. Nurul Muhlisa. Hadir Ustaz. Nurul Fadila. Hadir Ustaz. Muhammad Tashrif. Hadir Ustaz. Nur Fauzi. Hadir Ustaz. Suci Awalia. Hadir Ustazah. Khairun Nisa. Tidak ada. Dwi Amalia Kartika. Hadir Ustaz. Intan. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Putri kita. Hadir
Jafir, Hadir Ustaz. Indah Yusnianti, Hadir Ustaz. Husnul, Hadirah. Husnul, Hadiroh. Jeddah, Hadir Ustaz. Nur Hisra, Sri Wahyuni, Hadir Ustaz. Nur Aisy, Zahrani, Hadir Ustaz. Yanatullah, Hadir Ustaz. Farida, Hadir Ustaz. Lia Septiani, Hadir Ustaz. Milda, Ada Ustaz. Salsabila Rahadianti, Hadir Ustaz. Nurdesh, Nurdesh Yanti, Hadirah. Agas Suci, Riana, 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 Riana tidak ada. Iqbal, Iqbal, mana Iqbal? Baik, baik adik-adik sekalian, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Orang juga nanti sampaikan pada dosennya yang jam 1 untuk ya berbagi waktunya kalau sudah waktu selesai.